Oke, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Ketemu kembali untuk pembelajaran hari ini. Oke, jadi sebelum pelajaran kita mulai, Bapak tanya kabarnya dulu. Gimana kabarnya semua anak-anak Bapak? Sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, Violina. Baik, Pak. Yuk. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Violina. Oke, semuanya udah mengisi absen yang ada di Google Classroom-nya. Karena ada Bapak tampilkan di Google Classroom-nya. Belum, Pak. Bentar, Pak. Oke, silakan diisi dulu ya. Oke, Bapak tunggu untuk ngisinya. Silakan diisi, Nak. Sudah, Pak. Oke, udah? Sudah. Oke, Shirley, udah. Violina, Vanessa, Kriston, sudah? Belum, Pak. Sebentar. Oke. Oke, baik, Nak. Kita lanjut persiapannya. Yang pertama itu lengkapi perlengkapannya semua. Ada buku paket, ya buku catatan dan alat tulisnya. Kemudian untuk tata tertibnya, yang pertama itu sama seperti yang kemarin. Yang pertama dilarang makan selama pembelajaran, kemudian dilarang untuk rebahan, jadi semuanya aktif. Oke, yang berikutnya, nah jadi kameranya di-on kan. Oke, kameranya diaktifkan, tapi kalau untuk mic-nya supaya dinonaktifkan. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, mungkin ada mau menyampaikan pendapat, baru diaktifkan ya. Oke, jadi anak Bapak semuanya perlu juga Bapak ingatkan kembali, nah supaya kita tetap menjaga kesehatan. Nah, jadi kita masih PPKM, jadi masih ada pembatasannya, dan kita memang udah turun ke level 3. Nah, jadi tetap Bapak ingatkan supaya kalian tetap menjaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, jadi kalau tidak ada keperluan yang penting, ya silahkan di rumah aja dulu. Nah, nanti untuk berikutnya kalau kita udah ada pertemuan tatap muka baru bisa kita ke sekolah. Oke, jadi kita tinggal menunggu waktunya. Jadi mungkin waktu dekat ini kita udah tatap muka, tapi masih terbatas. Ya mungkin setengah di rumah belajar, setengah di sekolah. Oke, baik anak Bapak semuanya. Sekarang kita masuk untuk pelajarannya. Oke, yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu, kita belajar tentang apa, Nak? Microsoft Excel, Pak. Oke, Microsoft Excel. Oke, tentang apa kita di Microsoft Excel? Fungsi OR, fungsi NOT, fungsi AND, dan fungsi IF. Oke, jadi minggu yang lalu, nah kita udah belajar tentang fungsi if, ya fungsi if, and, or, dan not. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang grafik, ya diagram dan grafik. Nah, jadi kalau di materinya itu adalah membuat nilai berdasarkan referensi dan alamat sel. Nah, kalau untuk penugasannya itu adalah membuat diagram dan bentuk grafis. Tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah supaya nanti kalian bisa membuat data, berbentuk berbentuk diagram. Nah, jadi bisa nampak dia presentasinya. Jadi itu harus bisa kalian buat. Jadi nanti muncul tabelnya. Seperti biasa kita ada literasi membaca. Jadi baca yang ada di materi di Google Classroom-nya. Oke, Bapak kasih waktu sebentar baca yang ada di Google Classroom. Udah Bapak buat di situ. Halaman 45 sampai 53. Oke, dibaca sebentar, Nak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Oke, perhatikan tampilan berikut. Ini Bapak share screen dulu. Oke, baik. Ini contoh, udah nampak? Udah, Pak. Oke, baik. Ini adalah contoh peta sebaran COVID-19. Ya, ini per tanggal 16 April. Ya, jadi di sini semua ditampilkan berdasarkan kabupaten dan kota. Nah, kemudian di situ ada totalnya berapa, yang positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Nah, ini per tanggal 16 April. Nah, jadi bagaimana untuk menampilkannya? Jadi kalau seperti ini datanya memang bisa, tapi kalau untuk menyampaikan presentasinya, kita harus membuat diagramnya atau grafiknya. Nah, contohnya, ini ada contoh grafik
Oke, contoh grafiknya seperti ini. Nah, ini yang ada di Indonesia. Ini yang ada di Indonesia itu mulai dari tanggal 27 Mei sampai 1 Juni 2020. Nah, seperti ini ada akumulasinya. Untuk anak-anak kami semuanya nanti, jadi tugasmu nanti adalah membuat diagramnya untuk sebaran yang ada di Sumatera Utara berdasarkan kabupaten dan kota. Jadi harus kalian buat grafiknya, kemudian buat diagramnya. Nah, nanti untuk pencariannya bisa kalian buat dari internet, ya bisa dari webnya, bisa dari Instagram, bisa dari Facebook dan lain sebagainya. Jadi terserah, ya. Itu untuk tayangannya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nah, belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi untuk cara membuat diagramnya, oke, biar Bapak jelaskan. Oke, sambil diperhatikan ini Bapak share screen lagi. Ini contohnya, tapi tidak jauh beda dengan apa yang penugasan kalian. Kalau tidak nampak bisa diperbesar di layar handphonenya. Di sini juga Bapak besarkan aja. Oke, ini contohnya. Ini nama pegawai. Ini kita buat kotaknya dulu. Nah, ini contoh penjualan barang. Contohnya kita contohkan aja penjualan sepeda motor. Nama pegawainya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita buat dulu datanya. Oke, membuat grafiknya dari tab insert. Oke, ini di bagian chart. Ya, di bagian chartnya. Jadi ini kalian pilih yang mana mau dibuat. Ya, contohnya kita membuat grafik batang. Oke, ini di blok. Oke, di blok tabelnya. Kemudian dari tab insert, pilih diagram batang. Yang ini, yang kolom, klik. Oke, kemudian ini kita tinggal pilih apakah yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi. Oke, kita pilih yang 2 dimensi, ya 2 dimensi seperti ini. Oke, jadi diagramnya langsung jadi. Oke, untuk menggantinya, mengganti dari datanya, ini tinggal kita klik dari desainnya. Ya, desainnya. Ini mau kita ganti bentuk desainnya juga boleh. Ini ada bentuk-bentuknya. Ya, mau seperti ini, mau ada angkanya, datanya, ya ada jumlahnya seperti ini. Nah, itu ada di bagian chart style-nya. Oke. Kemudian untuk mengganti chart detailnya, kita pilih dari desain juga, kemudian dari layout. Oke, kita klik di sini. Ini kita ganti, contohnya penjualan sepeda motor. Ya, jadi di sini langsung bisa kita buat. Oke, ini udah jadi. Oke, itu contohnya untuk diagram batang. Mau diganti menjadi diagram garis juga boleh. Kita tinggal pilih dari desain. Oke, kemudian dari change chart. Oke, kita mau ganti menjadi garis. Jadi seperti ini. Kita klik OK. Ya, berubah menjadi garis. Oke, kita mau ganti menjadi bentuk kolom. Seperti ini. Kemudian klik OK. Oke, itu untuk membuat mengganti jenis diagramnya. Yang berikutnya kalau dia untuk satu data, ya untuk satu data itu kita sebaiknya menggunakan diagram lingkaran. Ya contohnya kita mau ya untuk menampilkan bulan Januari. Jadi ini di blok, kemudian dari insert kita pilih lagi diagram lingkaran. Ya seperti ini. Nah, jadi ini persentasenya nampak. Nah, seperti ini. Ya ada persenannya. Jadi kan kalau seluruh satu lingkaran ini kan 100%. Nah, jadi kalau menampilkan persenannya sebaiknya menggunakan diagram lingkaran. Oke, sampai di sini untuk penjelasannya. Ada mau bertanya tentang penjelasan Bapak atau yang kurang jelas? Bisa semua? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, untuk penugasannya nanti lihat di LKPD-nya. Ini perhatikan tampilannya. Oke, di sini udah ada untuk LKPD-nya. Oke, jadi yang ini, yang pertama petunjuk pengerjaannya. Itu buka video dari YouTube, jadi udah ada Bapak tampilkan di Google Classroom-nya. Nanti bisa kalian amati cara membuat grafiknya. Penugasannya adalah kalian membuat tabel dan grafik perkembangan paparan virus COVID-19 yang ada di Sumatera Utara. Nah, sesuai dengan kabupaten dan kota yang bulan Juli 2021. Nah, perkembangannya bisa dilihat di website resmi bpbd.sumut
prof.go.id atau di website lainnya. Jadi di website lain ini bisa dari Instagram, kemudian bisa dari Facebook. Nah, jadi kalian harus buat per kabupaten dan kota. Contohnya Kota Medan berapa, Kota Binjai berapa, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, kemudian Kabupaten Asahan, Kabupaten Deri, dan lain sebagainya. Nanti lihat. Nah, jadi itu untuk penugasannya. Nah, penilaiannya, nah kalau kalian dapat menyelesaikannya semua, membuat tabelnya, membuat grafik lengkap dengan bagian-bagian grafiknya, nilainya 100. Nah, kalau kalian cuma membuat grafik, ya grafiknya lengkap, tapi tabelnya tidak ada, nilainya 80. Nah, kalau kalian bisa membuat grafik aja, ya cuma grafiknya, nilainya 70. Nah, kalau peserta didik, ya kalau kalian cuma membuat tabelnya saja, nilainya 50. Nah, jadi skor maksimumnya adalah 100. Itu untuk penilaiannya. Oke, untuk anak bapak semuanya, silahkan membuat kelompok, ya, buat kelompoknya 2 atau sampai 4 orang. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di Google Meet ini atau di grup WA juga bisa. Oke, udah siap, nah? Udah, Pak. Oke, baik. Jadi waktunya udah cukup ya. Satu orang silahkan presentasinya apa yang menjadi hasil dari tugasnya. Violina, selesai, nak? Udah, Pak. Oke, silahkan Violina tampilkan apa yang menjadi tugasnya. Iya, Pak. Oke, silahkan dipresentasikan. Oke, itu yang untuk udah semua di situ ya. Coba Profesor ke bawah lagi. Ada 30 itu ya, Pak. Oke, ada 30. Oke, grafiknya coba kasih tunjuk grafiknya, nak. Pak. Oke, berarti itu kamu cari dari mana? Web apa itu? Dari internet, Pak. Dari Google. Oke, berarti udah apa ya? Udah dibuat ya? Udah, Pak. Oke. Bisa kembali, Pak. Oke, silakan di-close-kan aja. Oke, itu terima kasih buat si Shirley yang udah selesai presentasi. Oke, kasih tepuk tangan dulu sama si Shirley. Oke, baik Shirley dan anak-anak bapak semuanya. Oke, lihat yang ada di Google Classroom-nya, ada di situ untuk latihan Google Form. Oke, nanti bapak bagi juga linknya di WA-nya. Oke, yang ada latihan grafik dan diagram. Oke, udah selesai bapak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Ini karena waktu kita sudah mau habis. Ada yang bisa membuat kesimpulannya? Ayo, apa dulu? Si Violina, apa yang bisa kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Membuat diagram, Pak. Ya, membuat diagram. Kemudian? Pak. Ya, apa Marli? Penggunaan dapat menampilkan secara rinci, Pak. Oke. Jadi kita tahu data-data. Ya, jadi penyimpanan bisa membuat secara terperinci dengan data. Oke, baik anak bapak semuanya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, jadi yang menjadi kesimpulannya adalah kalian bisa membuat ya presentasi data itu berbentuk diagram dan grafik. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang PowerPoint. Nah, jadi Bapak harapkan semuanya aktif, ya kita akan belajar PowerPoint, jadi untuk presentasi. Oke anak-anak Bapak semuanya, ya tetap Bapak ingatkan semuanya, ya selama kita belajar di rumah, tetap jaga kesehatan semuanya, ya jangan banyak stres dulu, ya nunggu kita belajar tatap muka. Oke anak-anak Bapak semuanya, pembelajarannya sudah selesai, ya sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, untuk memimpin doa, bisa bergantian. Ayo satu orang untuk memimpin doa. Marli, Pak. Oke, silakan Marli. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Amin. terima kasih untuk anak Bapak semuanya. Sampai berjumpa kita minggu depan. Oke, selamat siang anak Bapak semuanya. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih semuanya ya yang udah ikut bergabung. Iya, Pak. Oke, baik.